Perang Iran dan Israel akhirnya pecah setelah sayap udara Angkatan Darat Iran melancarkan serangan pada Sabtu 13 April lalu. Iran pun merilis rekaman yang memperlihatkan detik-detik peluncuran drone dan rudal ke Israel. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah drone dijejer sebelum diluncurkan. Serangan tersebut dikomandoi oleh Panglima Tertinggi Korps Pengawal Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami. Halo warganet, apa yang kalian bayangkan ketika mendengarkan negara Iran? Selain karena baru saja melakukan serangan yang begitu mengejutkan dan mengagetkan banyak pihak, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, tentang serangannya kepada Israel. Nah, kira-kira selain serangan itu, ketika kita membahas menyebut nama Iran, apa yang warganet sekalian bisa ingat tentang Iran? Pasti kalian akan berpikir tentang sebuah masa Islam yang asing di telinga masyarakat Indonesia, atau bahkan mungkin kalau ada yang mengenalnya pandangannya negatif tentang masa ini, karena memang propaganda tentang Iran yang bermadzhab Syiah itu begitu gencar didengungkan. Tapi bukan itu yang kita akan bahas. Tentu saya dan kalian akan bertanya-tanya, kenapa Iran begitu berani menyerang Israel? Bukankah Israel itu adalah sebuah atau satu negara besar yang punya kekuatan militer, yang di belakangnya ada negara super power seperti Amerika Serikat? Kok bisa-bisanya Iran berani untuk menyerangnya? Nah ini yang akan kita bahas dalam video ini. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, simak terus video ini. Mari kita mulai. Pada hari Sabtu tanggal 13 April, secara mengejutkan dan mengagetkan banyak pihak, Iran menyerang Israel dengan menggunakan ratusan drone dan rudal ke Israel. Perang Iran dan Israel akhirnya pecah setelah sayap udara Angkatan Darat Iran melancarkan serangan pada Sabtu 13 April lalu. Iran pun merilis rekaman yang memperlihatkan detik-detik peluncuran drone dan rudal ke Israel. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah drone dijejer sebelum diluncurkan. Serangan tersebut dikomandoi oleh Panglima Tertinggi Korps Pengawal Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami. Yang mana serangan itu tentu saja di luar prediksi banyak pihak, terutama orang-orang Indonesia yang selama ini menganggap bahwa negara-negara kawasan yang ada di sekitar Palestina dan Israel itu tidak ada yang berani untuk menyerang Israel. Sebagaimana kita tahu bahwa Israel ini punya kapasitas, punya kekuatan militer yang luar biasa. Bahkan digembor-gemborkan bahwa Israel punya Iron Dome yang sulit ditembus oleh senjata-senjata di luar, bahkan bisa mencegah atau membentalkan serangan udara sekaligus. Akhirnya banyak orang yang kemudian kecewa, bahkan kaget melihat situasi ini. Bahkan Ustaz Felix membuat pernyataan bahwa dia kecewa dengan Iran yang menyerang Israel. Kekecewaannya itu sebab dia tidak menduga bahwa yang akan menyerang Israel itu adalah Iran. Harusnya yang menyerang mengapa bukan Turki, mengapa bukan Arab Saudi, atau mengapa bukan negara-negara besar yang mayoritas penduduknya adalah Islam Sunni yang selama ini di anti-Israel. Mengapa justru Iran yang bermadzhab Syiah dia melakukan serangan itu? Kira-kira itu ya kemudian membuat Felix merasa kecewa serangan Iran ke Israel. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi serangan Iran ke Israel? Kok berani-beraninya Iran melakukan serangan ke negara yang punya kekuatan militer yang digembor-gemborkan tidak bisa ditembus itu? Tentu banyak spekulasi yang kemudian muncul. Ada yang mengatakan bahwa itu imbas dari serangan Israel kepada Palestina. Ada juga yang mengatakan bahwa itu serangan balasan Iran karena kedutaannya, tentaranya di
Damaskus dan beberapa tempat mendapat serangan dari Israel. Sebelum kita bahas tentang serangan ini, ada baiknya kita flashback sedikit tentang Iran dan Israel dan Amerika. Jadi di Iran di masa kepemimpinan keluarga Shah Pahlavi itu memang terkenal dengan keberpihakannya atau kebarat-baratannya, keakrabannya dengan Amerika Serikat. Mohammad Reza Pahlavi atau Shah Pahlavi adalah penguasa Iran sejak tahun 1941. Sebagai raja, dia memiliki satu ambisi, yakni membuat kerajaannya seperti negara di Eropa Barat. Seakan mengikuti jejak dari Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Shah Pahlavi memperkenalkan kesetaraan gender dan mengundang investasi asing dengan skala yang besar. Budaya dan pakaian barat dipromosikan di masyarakat tanpa menghiraukan budaya tradisional Iran. Dia juga menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat, Inggris, serta Israel di bidang pertahanan dan teknologi dalam rangka menjadi polisi Timur Tengah. Namun setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979, sekitaran tahun itu, posisi kemudian menjadi berubah ketika kepemimpinan keluarga Shah Pahlavi kemudian diambil alih oleh salah satu tokoh fenomenal yang ada di Iran pada masa itu, Ayatollah Khomeini. Sementara Iran bergejolak, Ayatollah Ruhollah Khomeini sedang diasingkan jauh di Irak, lebih tepatnya di kota Najaf. Hal ini tidak menghentikannya dalam mengkritik Shah dengan cara yang unik, yakni rekaman suara. Selain itu, Khomeini juga menggabungkan beberapa ide kaum kiri, seperti keadilan sosial dan kesetaraan. Sementara kaum kiri tetap mempertahankan ideologi mereka yang rumit dan kaku, pesan-pesan Ayatollah Khomeini lebih mudah diterima rakyat Iran, yang mayoritasnya beragama Islam Syiah. Disambut dengan jutaan massa, revolusi Iran tidak dapat dibendung lagi. Dan pada tanggal 11 Februari 1979, militer Iran mendeklarasikan netralitas, sementara Shah sudah melarikan diri ke AS. Sementara kaum kiri menggunakan kesempatan ini untuk menyerbu kantor kepolisian dan militer demi membalaskan dendam. Ayatollah Khomeini serta pengikutnya sudah mempersiapkan referendum dengan pilihan yang sederhana. Haruskah Iran menjadi Republik Islam? Dan ternyata hampir 90% lebih masyarakat Iran setuju. Setelah revolusi itu, Iran menjadi tidak akur dengan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Amerika melakukan embargo besar-besaran terhadap Iran, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan, militer, dan lain-lain. Dan karena embargo itu juga kemudian memaksa dalam tanda kutip Iran untuk menjadi mandiri. Iran kemudian tumbuh menjadi negara besar secara mandiri tanpa bantuan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Itu sedikit latar belakang sekaligus menjadi bantahan tuduhan pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Iran dengan Israel itu adalah sekutu. Iran dan Israel itu melakukan serangan militer ada gimmick. Dan memang kalau kita mau objektif melihat keadaan negara-negara Timur Tengah saat ini, kita harus jujur bahwa salah satu kekuatan negara-negara Islam yang mendominasi secara mandiri, baik militer dan ilmu pengetahuan itu, kita bisa lihat bahwa itu ada pada Iran. Nah, mengapa serangan Iran begitu mengejutkan, terutama bagi Israel? Karena salah satu mungkin yang menjadi kejutan pikiran orang-orang, terutama kita yang di Indonesia, bahwa tidak akan ada negara-negara Islam yang berani menyerang Israel.
kita berpikiran bahwa Israel akan mudah eh, menginvasi, menyerang negara-negara di Timur Tengah sana sebagaimana yang dilakukan terhadap Palestina. Tapi sekali lagi Iran ini bukan Palestina. Iran ini adalah negara yang mandiri yang tentu saja punya kekuatan militer, punya ilmu pengetahuan yang canggih yang tidak bisa ditakut-takut. Serangan Israel ke Palestina itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebuah perang, sebab jatuhnya adalah serangan militer kepada warga sipil. Jatuhnya itu adalah genosida. Nah, serangan Iran kepada Israel ketika nantinya militer berhadapan dengan militer, itu baru namanya perang. Oke, balik lagi kepada pertanyaan apa sih sebenarnya alasan dan latar belakang sehingga Iran begitu berani untuk melakukan serangan kepada Israel. Apakah bentuk bantuan kepada Palestina, bentuk pembelaan diri, atau memang sekedar ini? Sebagaimana banyak asumsi yang beredar atau asumsi yang sengaja ditimbulkan untuk mengaburkan pemahaman orang-orang awam. Tentu saja jawabannya adalah kita harus kembali melihat peristiwa yang terjadi di awal April tahun 2024. Iran menyebut Israel akan mendapatkan balasan pada waktu yang tepat karena telah menyerang kedutaan besar Iran di Suriah. Adapun serangan tersebut terjadi di Damaskus pada Senin 1 April 2024. Duta Besar Iran untuk Suriah, Hossein Akbari mengatakan bahwa serangan itu telah melanggar hukum internasional. Tentu ini tidak akan membuat Iran tinggal diam. Tentu Iran punya perhitungan tentang balasan apa yang pas untuk menjawab serangan itu. Dan dengan perhitungan yang matang itu, kemudian diputuskan untuk menyerang Israel pada tanggal 13 April itu, ya, sebagaimana kita lihat di media-media, di mana Iran meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone ke wilayah-wilayah dianggap vital di Israel. April 2024, dalam video itu terlihat belasan proyektil yang terlihat seperti bola api memenuhi langit Israel. Belasan drone Iran itu disebut menargetkan reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun memang sayangnya tak diperlihatkan secara jelas ledakan di reaktor nuklir Dimona akibat serangan drone Iran. Serangan ini tentu saja menimbulkan kepanikan kepada Israel dan penduduk Israel yang menjadi sasaran jatuhnya rudal dan drone-drone yang dikirim oleh Iran. Dan saya kira ini adalah alasan paling realistis mengapa Iran melakukan serangan kepada Israel, meskipun kita tidak bisa menafikan bahwa ada keterkaitan serangan Israel ke Palestina, tapi itu kita pisahkan. Di serangan yang terjadi pada 13 April itu, saya kira itu murni pembalasan militer yang dilakukan Iran karena Israel menyerang lebih duluan. Nah, kita ketahui melalui media-media bahwa setelah serangan Iran ke Israel itu minta PBB untuk melakukan semacam pertemuan kepada Israel karena telah disalimi oleh Iran. Kira-kira begitu bahasa permintaan Israel kepada PBB. Dan bahkan kabarnya Israel meminta izin kepada Amerika Serikat untuk melakukan serangan balik kepada Iran. Dan tentu Amerika punya pertimbangan yang matang masalah persoalan ini, sehingga tidak serta-merta langsung mengizinkan Israel untuk melakukan serangan balik. Dia punya perhitungan politik dunia dan dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan terutama akibat yang bisa menyebabkan Amerika Serikat kewalahan. Tapi dengan permintaan Israel itu kepada Dewan PBB, kepada Amerika Serikat, media juga mengabarkan bahwa Amerika Serikat itu menghubungi Iran untuk meminta izin agar Israel bisa melakukan serangan balik kepada Iran. Dengan catatan menyasar tempat-tempat yang tidak merugikan rakyat Iran ataupun pemerintahan Iran. Jadi bahasa kasarnya secara formalitas serangan itu untuk mengobati rasa malu Israel terhadap serangan Iran. Kira-kira begitu. Tapi kita tidak tahu bagaimana
tindakan dan gerakan selanjutnya dari Israel dan Amerika Serikat. Kedua negara ini tentu saja punya perhitungan politik, perhitungan militer yang tidak bisa ditebak. Bisa saja mengatakan tidak akan melakukan serangan balik, tapi tiba-tiba melakukan. Nah, apa yang menjadi dampak ketika benar-benar Israel melakukan serangan balik? Saya pernah sebetulnya kita ketahui bahwa Israel dengan backingan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris dan beberapa negara-negara sekutu lain. Dan tentu Iran tidak akan tinggal diam. Dan Iran juga punya negara-negara sahabat, negara-negara yang akrab dengan Iran. Dan ini bisa diperhitungkan. Negara-negara ini juga negara yang punya power luar biasa seperti Rusia, China, Korea Utara, dan lain-lain. Jadi memang ketika terjadi serangan balas-membalas antara Iran dan Israel, mau tidak mau melibatkan kekuatan negara-negara besar yang berada di balik kedua negara yang sedang berselisih ini, dan akibatnya kemungkinan terburuknya adalah memicu terjadinya perang dunia ketiga. Ini bukan mengada-ada, banyak di media-media para ahli yang mengatakan bahwa jika terjadi aksi serang menyerang antara Israel dan Iran, itu bisa memicu konflik perang dunia ketiga, melibatkan negara-negara besar yang tadi saya sebutkan. Itu tentu saja efeknya sangat mendunia nantinya. Lepas dari semua prediksi dan perkiraan yang kita bicarakan tadi, saya lebih melihat kepada sudut pandang lain. Serangan Iran kepada Israel yang tidak menyasar tempat-tempat warga sipil dan lebih mengarah kepada pangkalan-pangkalan militer atau tempat-tempat vital di Israel, itu menunjukkan bahwa Iran tidak ingin melukai korban-korban dari sipil. Sehingga saya melihat bahwa serangan Iran ke Israel itu, Iran ingin mengabarkan kepada dunia, kepada orang banyak, bahwa kekuatan Israel itu tidak sepenuhnya seperti yang digembor-gemborkan, bahwa kekuatan militernya kuat, tidak bisa ditembus oleh serangan-serangan udara, karena memiliki Iron Dome yang bisa menangkal serangan udara, bisa membentalkan udara, tapi ternyata bisa ditembus oleh Iran. Ini membuktikan bahwa Israel tidak sekuat yang digembor-gemborkan, tidak sekuat yang digambarkan. Ternyata wilayah-wilayah udaranya bisa ditembus oleh Iran, bisa rudal-rudal Iran bisa masuk, drone Iran bisa masuk. Jadi saya pikir poin pentingnya adalah terlepas apapun yang terjadi, dampak yang ditimbulkan nanti, kita lebih melihat bahwa Iran ini menggambarkan kepada dunia bahwa Israel tidak sekuat, tidak sebagaimana digambarkan. Apapun bisa terjadi, kita hanya bisa mendaftar dan mengamati lewat perkembangan di media-media. Dan saya pikir pembahasan kita sudah cukup, ini hanya sekedar gambaran dan rangkuman terhadap pemberitaan-pemberitaan media. Bisa saja meleset dan bisa jadi benar. Jadi kita tunggu saja perkembangannya seperti apa, dan kita berdoa mudah-mudahan yang terjadi hal-hal yang baik untuk semua keberlangsungan kedamaian. Ya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.